نبيا ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Segala jenis puja dan puji telah tertentu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, tepatnya pada hari yang ketiga bulan Ramadan 1445 Hijriah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, kegiatan ini atau kewajiban ini telah sama-sama kita laksanakan dengan baik. Tentu harapan kita tidak lain tidak bukan adalah semata-mata mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana senantiasa kita setiap kali melaksanakan 4 rakaat salat tarawih, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu keridhaanmu dan juga syurgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan juga kami mohon kepadamu, kami mohon perlindungan darimu ya Allah, agar kita senantiasa terhindar dari segala kejahatan atau siksaan-siksaan dan juga api neraka. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada semua keluarga dan semua sahabat-sahabat beliau sekalian. Kemudian daripada itu, kata ta'zim wal kiram dari kami kepada Ketua BKM dan seluruh jajarannya, para pegawai-pegawai masjid, yakni imam, khatib dan bilal, dan teristimewa kepada seluruh jamaah, baik kaum bapak dan kaum ibu yang berhadir pada pagi subuh yang mulia ini. Alhamdulillah, tanpa terasa kepada kita, pada hari ini kita telah memasuki hari yang ketiga bulan Ramadan. Alhamdulillah, 2 hari telah selesai kita laksanakan. Tentu saja seperti yang kita sampaikan di awal tadi, kita berharap semua kegiatan-kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan yang kita lakukan, baik melaksanakan puasanya di siang hari
dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan baik di siang maupun di malam harinya, tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diijabah oleh Allah dan kita mendapatkan berkah dan ridha-Nya. Nah, pada kesempatan yang sangat mulia ini kami ingin menyampaikan sebuah atau satu cerita Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dahulu ada seorang pasangan suami istri yang mempunyai seorang anak perempuan sematawayang. Itulah cuman seorang anak, dia sebagai anak laki-laki dan juga anak perempuan, tidak ada yang lain. Di mana anak perempuan ini sudah menganjak dewasa, atau kalau istilah kita sekarang sudah pantas untuk dijodohkan atau berumah tangga. Tetapi sudah sekian lama rupanya anak ini belum ada yang melamar. Dan si orang tua pun berpikir, ya Allah, ya Rabb, ini anak saya sudah usianya di atas 20 tahun. Tapi belum ada rupanya rizki atau jodohnya. Pada satu saat dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, Engkau telah mengurniakan kepada saya seorang anak perempuan, di mana anak saya ini kalau dinilai menurut usia sudah sepantasnya untuk dijodohkan. Namun sampai pada saat ini rupanya Engkau, ya Allah, belum mengabulkan, belum memberikan jodoh terhadap anak saya ini. Oleh karena itu, wahai ya Allah, ya Rabb, saya sebagai orang tua tentu merasa ingin sekali mempunyai menantu, mempunyai cucu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya Allah, kabulkanlah permohonan saya ini, sehingga rupanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa si orang tua ini. Selang beberapa hari, lantas ada yang mengetuk pintu. Begitu diketuk pintu, dibuka oleh si orang tua. Ternyata yang datang adalah seekor harimau. Dan si harimau ini berkata, wahai orang tua, saya ini adalah utusan Allah untuk datang melamar anak. Si orang tua ini pun berpikir, ya Allah, ya Rabb, kemarin saya memohon kepadamu, ya Allah, agar ada orang yang melamar anak saya. Tapi hari ini ternyata yang datang bukanlah seorang manusia, akan tetapi seorang makhlukmu, ya Allah, yaitu harimau. Namun demikian si orang tua berkata, baiklah, hal ini akan saya sampaikan dulu kepada anak saya. Kalau nanti anak saya setuju, insya Allah saya akan menikahkan engkau dengan anak saya. Kemudian si orang tua pun lantas menyampaikan hal ini kepada anaknya. Wahai anakku, bahwa saya melihat
usiamu sudah wajar untuk dijodohkan. Namun setelah kita tunggu beberapa lama tidak ada yang datang untuk melamar. Kemarin malam saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau mendapat jodoh. Alhamdulillah, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun rupanya yang hadir bukanlah seorang manusia, akan tetapi seorang makhluk Allah yang namanya harimau. Lalu bagaimana dengan pendapatmu, wahai anakku? Maka si anak, secara kebetulan bahwa anak ini pun anak yang salehah pula. Kalau di zaman sekarang jangankan makhluk Allah seperti itu, manusia sekalipun kalau nggak cocok sama dia mungkin ditolak. Apalagi ini namanya harimau. Dan si orang tua ini pun berpikir bahwa bagaimanalah saya menjodohkan anak ini dengan harimau. Tetapi hendak apalah kalau si anak ini nanti setuju, mau tak mau saya akan menikahkan. Lantas si anak ini menjawab, baiklah ayah, saya akan terima lamaran tersebut. Akhirnya bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara pernikahan pun akan dilangsungkan. Seorang anak dari orang tua ini dengan seekor harimau. Begitu setelah selesai acara pernikahan dan kira-kira beberapa hari, sebulan atau 2 bulan, maka si menantu ini mohon pamit kepada orang tua. Wahai ayah, kami akan pergi ke tempat kami di hutan belantara. Dan si istri ini pun mengikut. Ya ayah, kami akan berangkat, saya akan ikut suami. Dengan perasaan yang agak sangat sedih, bagaimanalah nanti kejadiannya di hutan belantara. Kalau ini di rumah mungkin barangkali entah segan dia sehingga tidak ada kejadian apa-apa. Ini sudah bebas di hutan belantara, macam manalah nanti hal ihwalnya anak saya. Tapi dengan mengharapkan ridha Allah dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, si orang tua melepaskan anaknya ini dibawa oleh harimau tersebut. Namun sebelum mereka berangkat, harimau ini berpesan, wahai ayah, mana tahu nanti kapan-kapan ayahanda kangen kepada kami, ayahanda boleh mengikut. Ciri-ciri diberikan oleh harimau, tanda jalan nanti begini. Ada nanti pohon ini namanya, begitu habis pohon itu, maka ayahanda akan menjumpai tempat kami. Sehingga dengan perasaan berat hati si ayah ini melepaskan anaknya, berangkatlah kedua orang ini. Setelah berangkat, meninggalkan orang tua, dan selang beberapa bulan, rupanya si orang tua ini kangen. Ya, yang namanya anak, saya pikir siapapun kita ini, kita ingin menengok kembali anak kita atau menantu kita. Dan perasaan sangsi pun ada. Mungkin barangkali tak ada lagi karena informasi tidak ada. Akhirnya mereka berangkat sesuai dengan pesan-pesan yang telah diberikan oleh harimau kepada mereka, oleh si menantu tadi kepada mereka. Diikutilah jalan-jalan sesuai menurut petunjuk. Sebelum mereka berangkat, si ayah tentu ingin membawa oleh-oleh. Karena menantu harimau
dibelikanlah daging babi. Untuk menantu diberikan daging babi, kira-kira 1 kilo atau 2 kilo. Kemudian untuk anak dibelikan daging kambing. Setelah dibeli mereka berangkat. Di tengah jalan maka terjadilah angin topan, angin deras, sehingga kalang kabut. Perbekalan yang mereka bawa sehingga bercampur, tidak tentu lagi mana yang daging babi, mana yang daging kambing. Sudah menjadi satu, berbaur semua. Begitulah karena kencangnya angin tadi. Setelah reda anginnya, mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian di tengah jalan bertemu pula dengan seekor burung yang sangat cantik sekali. Paruhnya sangat bagus. Kemudian pakai mahkota lagi. Kalau bahasa kami burung enggang. Kalau bahasa sini bahasa siku apa namanya itu? Macam burung enggang lah. Pakai paruhnya kanca kuning, kemudian kepalanya pun pakai mahkota, kemudian kakinya pun kuning. Tetapi sayangnya sedikit, si burung ini memakan daripada kotoran-kotoran hewan yang lain. Umpamanya kalau ada di tengah jalan cirik kabau, itu yang di kakinya dimakan. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Di tengah jalan mereka dikejutkan dengan pemandangan yang sangat aneh. Apa pemandangan yang sangat aneh itu? Ada 2 macam batu. Pertama batu kerikil yang halus-halus. Batu kerikil kau naik, seolah-olah macam baguling nyokate. Kemudian ada semacam lagi batu gadang-gadang, baguling pula ke bawah. Maka si orang tua itu heran, apa pula itu? Itu yang ketek naik, yang gadang turun ke bawah. Itu nanti takwil daripada apa kok, silahkan kepada bapak-bapak untuk memahami apa menurut pemahaman masing-masing. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Di tengah jalan mereka melalui sebuah sungai. Sungai mereka melalui 2 buah sungai. Sebuah laweh panjang pulau lagi kate. Dan sebuah lagi ketek macam banda. Itulah yang harus mereka seberangi. Maka dengan penglihatan seperti itu, setelah mereka menyeberangi sungai, akhirnya sampailah mereka kepada batas-batas yang telah ditentukan oleh sang menantu kepatang. Iko batasnya kalau sampai nanti di siko, berarti ko nandak sampai ke rumah kami. Begitu mana mereka selesai menyeberangi batang air, maka nampaklah samoinyo seorang anak padusi di tengah jalan, sedang menyabut-nyabut rumput, membersihkan apa namanya itu pekarangan. Dicaliknya, maksudnya nandak batanya di mana rumah anak ambo bernama Pulan. Ternyata iko yang padusi ko tadi yang sedang mencabut rumput iko tadi ternyata anaknya. Begitu pada sampai dicaliknya, dan sebenarnya tadi maksudnya nandak batanya, tetapi karena dicaliknya lah rupa anaknya, bapalu tahu, basi paluan tahu. Ya Allah ya Rabbi, kita masih dipertemukan oleh Allah. Di siko rupanya rumah munak, di siko rupanya tampek munak katanya.
Akhirnya bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah anak kota, dibawalah orang tua ko ke dalam. Rupanya tampe orang ko adalah semacam, boleh kita katakan semacam pondok pesantren, gadang bana, lawih bana. Bahkan banyak nampak di situ murid-murid, yang muridnya itu bukan anak-anak, adalah orang-orang tua, guru-guru pangkat kiai-kiai. Itulah. Rupanya menantunya ko tadi adalah pimpinan daripada pondok pesantren itu. Jadi menantunya ko tadi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pai ke tampe si laki-laki, si orang tua yang pertama tadi, rupanya itu karena itu kadar Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa dijadikan menjadi bentuk harimau. Yang namanya wali Allah itu kan bisa saja. Jadi akhirnya sampailah orang itu masuk ke dalam basyo sama menantu, basalam dan lain sebagainya. Disambut dengan baik sebagaimana ya seorang anak menyambut orang tua. Setelah sampai mereka, maka si orang tua menceritakan apa-apa yang basyo di tengah jalan tadi. Sebelum kami sampai ke Siko, kami pertama bana dihadang oleh angin topan, angin dareh, sehingga perbekalan-perbekalan yang kami bawa habis adanya babukai. Ada kian daging dibawa 2 macam, sehingga tidak ada tantu lagi yang mana daging babi, yang mana daging kambing. Maka disampaikanlah oleh menantunya kau tadi, itu nanti pertanda di akhir zaman akan timbul suatu saat yang bahwa indak tentu lagi diawak mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya di dalam Al-Quran diingatkan kepada kita sekali sesuai sebagaimana tadi yang telah kita bacakan di awal, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu mencampur adukan yang baik dengan yang batil dan menyembunyikan yang betul sementara kamu mengetahui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya diceritakan selanjutnya kami basua pula dengan seekor burung yang sangat bagus sekali. Tetapi sayang seketek, yang dimakannya adalah kotoran-kotoran hewan lain. Maka itu disampaikan oleh menantunya kau tadi, yang bahwa nanti akan ada di akhir zaman banyak manusia-manusia yang kita lihat sangat baik sekali, sangat apa sekali. Tetapi ya maklumlah yang namanya nafsu tidak terbendung, sehingga makanan yang dimakan olehnya adalah terdiri daripada makanan yang tidak baik atau makanan yang haram. Ya, sesuai dengan apa yang kita cari. Kok kami dari kampung kalau di Siko ke Patang tak tahu ambo. Saat kita pemilihan umum ke Patang, acok juga disampaikan di dalam pengajian-pengajian ibu-ibu, bahkan ada juga di pengajian-pengajian bapak-bapak kalau di kampung. Jangan sekali-kali kita menerima apa yang diberikan oleh para calon, baik itu calon dari legislatif maupun dari calon mana. Tetapi jangankan ditolak, kami dari kampung datang yang iko ala kemana mama, kamu balu nado berapa uang muna balimo, diambil. Kemudian datang seorang lagi, ala dakik siapa mama, balu nado. Anu sadonya apa yang si mana yang datang itu diambil sadonya. Kok ada 5 yang datang, 5 kali 5 25 kali sekian. Jadi itulah kejadian di kami kalau di kampung. Tapi kalau di Siko alhamdulillah tidak ada.
Kemudian yang ketiga, mereka dikejutkan dengan dua macam batu. Ada batu yang ketek-ketek, naik ke atas. Kemudian batu yang gadang baguling ke bawah. Itu kita pahami takwilnya atau sesuai menurut apa yang disampaikan oleh menantunya ko tadi, bahwa nanti akan timbul di akhir zaman mana orang yang miskin-miskin yang ada anaknya menjadi, alhamdulillah bisa dijadikan sebagai panutan. Tetapi ada orang yang berada, orang yang kaya-kaya, tetapi anaknya tidak bisa diharapkan untuk menjadi panutan. Itu akan terjadi. Kemudian terakhir, mereka menyeberangi dua sungai. Yang pertama, sungainya agak laweh dan panjang pula. Kemudian yang kedua, sungainya ketek macam banda ketek tapi dalam. Disangkonya sungai ketek tadi dangkal, sedangkan yang laweh iko gadang, yang laweh iko dangkal. Tentu yang ketek iko pun dangkal, lebih dangkal lagi katanya. Ternyata tidak. Sungai yang laweh iko dangkal, yang dalam, yang ketek iko dalam, sehingga tapuh orang. Jadi itu menunjukkan bahwa akan timbul nanti di akhir zaman ada dua macam keimanan yang kita cari. Inyo agak apa tapi keimanannya dangkal, sehingga bisa terpengaruh dengan apa-apa saja yang akan timbul untuk menggodanya. Tetapi ada yang baik banda ketek itu tadi kita cari, kita tidak apa-apa, rupanya keimanannya kuat. Jadi itulah dari 4 hal yang disampaikan oleh menantunya kepada orang tua, hingga orang tua itu bisa berpikir yang bahwa insya Allah kalau demikian dari apa yang telah disampaikan oleh menantunya kau tadi, ini akan berpegang, akan menjadi pegangan kepadanya untuk menjaga dirinya, pribadinya, apalagi kepada kita masyarakat yang banyak. Jadi mudah-mudahan dengan ceramah singkat iko ada manfaatnya kepada kita masing-masing, terutama kepada hamba sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan ridha-Nya kepada kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.